Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara atau ASN yang telat masuk atau bolos kerja di hari pertama usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Para ASN yang bolos kerja akan diberi sanksi administratif. Bupati Jombang Warsubi membenarkan jika pihaknya akan menindak tegas ASN yang dianggap membandel usai libur panjang Lebaran. Ia menjelaskan sesuai aturan kepegawaian, ASN yang diketahui menambah waktu libur tanpa alasan yang resmi terancam sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Pasti, karena kita sudah libur panjang, belum Lebaran dan sudah Lebaran, hari ini diwajibkan 100% untuk masuk kerja, karena sudah cukup. Ada berapa kira-kira yang tidak masuk atau absen? Ya, sampai hari ini belum ada laporan. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu data ASN dari organisasi perangkat daerah atau OPD yang bolos kerja saat pertama masuk kerja. Didik Fibrianto, Berita 1, Jombang, Jawa Timur. Dan pemirsa, selamat datang di Jadi Paham kan? Nah, segmen yang bikin kita paham atau minimal apa ya? Pura-pura paham. Ya, pemirsa. Nah, tadi kita sudah lihat ya terkait dengan ASN yang bolos atau tidak masuk di hari pertama masuk kerja. Betul. Gitu ya. Nah, ini pemirsa, kalau semuanya sudah benar-benar paham, mungkin kita juga tidak akan bolos ya sebenarnya. Begitupun juga dengan para ASN begitu ya. Kalau misalkan mereka sudah paham dengan aturannya, sudah paham dengan konsekuensinya, mereka tidak akan betul-betul bolos begitu harusnya. Ini sebuah kedisiplinan yang seharusnya tetap ditegakkan. Seharusnya, karena kalau hari pertama aja udah bolos, gimana dengan hari berikutnya nih? Nah, kita mulai ya, kita bahas ya nih saya. Nah, ini pertama kita mulai dari Medan dulu nih. Nah, di hari pertama masuk kerja ini tercatat ada sekitar 471 ASN yang tidak hadir gitu atau tidak masuk tanpa keterangan di hari pertama masuk setelah libur panjang di Medan, guys. Oke, 471 orang ya. Ini bukan apel pagi doang, ini hampir biasa bikin satu kelurahan baru kayaknya dengan total segitu tuh. Nah, itu dia. Jadi agak-agak disayangkan terkait dengan ketidakdisiplinan para ASN ini. Nah gitu, kita berharap bahwa bisa lebih tertib lagi. Harusnya kan ASN itu jadi teladan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat ini padahal total ASN yang hadir itu ada 93%, artinya mayoritas tetap disiplin sih seperti itu. Nah, yang sekitar 7% ini nih yang mencoreng. Iya. Gitu. Jadi istilah kecilnya walaupun kecil tapi ini bikin gaduh begitu ya, kayak notifikasi keluarga begitu ya Ando, kalau misalkan jam 5 pagi itu biasanya bikin gaduh nih pemirsa. Ya. Nah, bahkan ada yang bilang sampai mencederai kepercayaan masyarakat begitu ya. Ini sedih juga sih sebetulnya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita melihat bahwa sebetulnya memang ini kan gimana ya, ini ASN itu dibayar oleh masyarakat gitu ya, dari pajak kita juga, dari pajak kita juga gitu ya. Betul. Terus kita lihat mereka udah dapat libur panjang, udah dapat insentif, dapat tunjangan, banyak ya sebetulnya. Tapi kenapa Pak harus bolos sih? Masih datang telat, masih bolos hari pertama. Malu sama karyawan BTV. Iya dong. Karyawan BTV gimana emang ya? Oh, tertib dong. Tertib ya. Iya. Nah, ini juga ada pernyataan sebetulnya dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga tegas begitu bahwa ketika para ASN khususnya adalah untuk Pemprov DKI Jakarta telat begitu, terutama adalah di hari pertama setelah usai libur panjang Lebaran, ini akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Jadi kita akan lihat, ini dia pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. DKI Jakarta yang pertama, saya sudah meminta siapapun yang menggunakan kendaraan pribadi yang plat merah, kami akan tidak tegas. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, selama WFA-nya sudah tidak berlangsung dan sudah jam normal, kemudian mereka belum masuk kantor, maka akan diberikan sanksi untuk itu. Tidak ada ruang untuk diberikan keringanan. Kemudian Nah, jadi jangan sampai ya kalau ini tuh jadi opsi paket liburan. Udah dikasih liburan panjang, tapi juga masih harus ada perpanjangan begitu ya. Jangan sampai deh nih. Iya, nanti jadi jadi
jadi kesenjangan begitu ya. Iya, nanti muncul promo libur panjang plus bolos tipis-tipis, potong TPP ringan. Nah, itu kan bukan travel agent ya. Nah ya, sementara dari jadi pihak, kesel loh. iya Ando, ini juga menariknya dari pihak BKPSDM begitu di Medan, tapi ada sanksi sesuai dengan aturan dari moral sampai juga disiplin begitu. Ini sudah diberlakukan sebetulnya dengan tegas juga. Itu Betul sih yang sebenarnya sekali. kita harapkan. Nah. Tapi pengawasannya juga ya bahwa sanksi itu benar-benar ditegakkan. Harus jelas, Nah ya, itu gitu. harus. Nah, ini diketahui penting juga. ya, karena memang masalahnya ini bukan cuman angka bolos ya, Ya. tapi pola yang katanya berulang tiap tahun. Tiap tahun. Jadi ini udah jadi kayak tradisi gitu. Udahlah hari pertama udah bolos. Nah, artinya ini bukan cuma kejadian satu kali aja begitu ya, tapi ini memang sudah seperti apa ya, tradisi yang seharusnya diselesaikan begitu kan, Ando? Betul. Iya. Ya, tradisi itu yang yang baik-baik aja, yang ini cukup dikenang gitu ya. Jangan diulang. Ya, tradisi mudik kan itu memang sudah pasti gitu ya. Ya, Tapi ya tentunya kita harapkan begitu ya bahwa ASN ini bisa kemudian sesuai, lebih disiplin, kemudian juga mematuhi SOP-SOP yang ada, begitupun juga dengan arahan dari pimpinannya. Terutama kalau para gubernurnya ini sebetulnya memang sudah tegas Ya, sekali akan betul. memberikan sanksi. Supaya kita juga yang kerja begini, yang bayar pajak Yang juga, bayar pajaknya. yang ibaratnya ngebayarin mereka juga nggak dongkol gitu ya, ngeliat nih kok kayak gini Iya. kinerjanya. Nah, gitu. Oke. Jadi itu dia pemirsa, gimana nih? Jadi Jadi paham paham kan?